sekarang kita lagi ada di mana nih? Di Situs Citaman Batu Gong. Jadi, Situs Citaman Batu Gong ini terletak di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang. Nah, pada penasaran nggak sih di dalam ada apa aja? Yuk ikutin keseruan kita. Kalau disebut lama ya lama banget. Kalau untuk resmi dari dinas itu baru sih 2 tahun paling ya, sampai hari ini nih paling juga baru 2 tahun. SK mah cuman lamanya mah saya mah tidak ada SK dari kantor, hanya sifatnya ya pribumi aja di sini. Setahu saya ya, setahu saya. Lagian pas setahu saya juga saksi karena saya itu pribumi di sini, tahu. Dulunya mah memang bukan wisata, religi lah sekarang ya. Dulunya mah ya memang tempat pemandian para leluhur orang zaman dahulu. Dulunya bukan Citaman, aslinya nama itu disebut Citaman itu ya nama sekarang aja. Dulunya itu di Citaman ini namanya Tirta Wening. Tirta Wening. Jadi pemandian khusus orang-orang keraton zaman dahulu. Orang Tirta itu kan orang-orang keraton, orang-orang ini. Wening itu kan airnya bersih. Jadi tempat pemandian orang-orang zaman kerajaan zaman dahulu. Dan seiring berputarnya waktu tahun maka disebut Citaman karena ya rame gitu. Karena rame kan ada beberapa kalau bunga ya beberapa jenis bunga, kalau memang itu secara yang percaya dunia mitosnya memang beda-beda, makanya disebutnya Citaman. Ini udah ada dari zaman kerajaan, Pak? Kalau kerajaan di sini ya sulit untuk diukur
apa bekas kerajaan-kerajaan apa di sini terlalu jauh, terlalu kuat karena hitungan Masehi. Yang bikin itu bukan BPK, itu dari pariwisata. Hanya saja pariwisata mungkin nanya-nanya ke jukul di sini atau warga sini, maka dibilang begitu, mereka dibuat nama, ya itu dicoba di sana. Kalau dari Balai Pelestarian Cagar Budaya enggak, itu bukan. Itu tulisan itu apa pariwisata, dinas pariwisata. Jadi sebenarnya mata airnya itu emang ada namanya atau enggak ya Pak ya? Ada? Mungkin ada karena saking banyaknya tadi itu ada berapa, ada 9. Kalau bisa dihitung itu bisa lebih, kalau kita dijelas secara sekilas saja bisa kurang. Untuk apa yang berhubungan dengan situsnya seperti pemeliharaannya, kemudian pengembangannya, pemanfaatannya itu ada di Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, untuk Dinas Pariwisata itu memanfaatkan sebagai pengelolanya. Jadi pengelola supaya wisata di Pandeglang itu lebih tertata. Nah, kalau dari sejauh pengetahuan saya, karena saya juga bukan arkeolog ataupun sejarawan ya sama kayak kalian, gitu. Situs ini itu seperti yang kalian baca di itu yang papan warna biru. Nah, situs ini tuh bentuknya itu kan seperti punden berundak. Punden berundak itu kayak apa ya? Semacam tempat yang disakralkan zaman dulu. Nah, biasanya itu merupakan produk budayanya Hindu. Jadi merupakan indikator bahwa di Banten dulu itu ada jejak adanya penganut agama Hindu. Nah itu punden berundak. Nah, untuk apa? Punden berundak sendiri karena itu tempat yang disakralkan sebagai tempat ibadah, ya ibadah sesuai dengan kepercayaan yang berlaku. Nah, itu pasti biasanya dekat dengan mata air. Nah, mata air inilah yang sekarang disebut dengan si taman ini untuk membersihkan diri sebelum beribadah. Karena kalau kita analogikan itu seperti masjid, pasti di sampingnya itu ada tempat wudhu. Kalau dilihat dari susunan batu-batunya, ya, kan itu seperti tempat berkumpul gitu. Nah, berkumpulnya tujuan apa itu saya sendiri juga belum tahu. Kembali lagi ke yang tadi ya. Nah, cuma batu-batu emang udah apa ya? Udah menjadi sebuah mungkin kebiasaan orang zaman dulu, terutama penganut agama Hindu. Nah, bisa Hindu, bisa animisme sebenarnya, gitu kan? Bahwa kalau tiap tempat yang disakralkan itu biasanya terdiri dari tumpukan batu-batu, seperti yang ada di Lebak, itu kan juga gitu sama tumpukan dari batu-batu. Jadi sejauh yang saya paham itu merupakan tempat berkumpulnya orang dahulu untuk beribadah. Jadi emang itu dari dulu ditemukannya itu udah berkumpul gitu ya Kak? Iya. Enggak satu-satu kepencar. Iya. Jadi mereka emang biasanya seperti itu. Nah, dalam satu poin biasanya dia posisinya di paling atas, dan itu terkadang ada beberapa ornamen batu-batu tertentu yang hadapnya itu khusus. Jadi misalkan ada batu yang menghadapnya ke utara atau menghadap ke laut, itu di beberapa tempat itu ada yang dikhususkan gitu. Kalau bilang di sini susunannya satu batu berdiri di tengah kemudian dengan melingkar ini gitu kan. Setahu saya tuh nggak ada, cuma berdasarkan bentuk aja.
bentuknya. Jadi yang bentuk seperti ini termasuk namanya batu ini gitu. Nggak ada nama khusus kayak patung yang ada namanya gitu, sama ini sama apa gitu. Karena bentuknya sama bulat-bulat gitu kan, kayak tempat duduk atau meja kecil. Tapi tadi mah lihat di sana kan sebut ke atas ya. Yang satu mah beda ya Pak ya? Iya, Yang kayak apa namanya, lebih kayak tinggi. kayak ya. kenong, Iya ya. kayak gamelan tuh. Kenong kan bagian dari gamelan. Batu gong itu sama di Citaman disebut sekarang itu memang batu gong karena ada berbentuk gong ya di Itu sana satu. alasannya masyarakat di sini itu menyebutnya sebagai batu gong karena ada satu batu yang bentuknya seperti gong gitu. Untuk mengenai kepercayaan tentang bumi-bumi itu memang secara ilmiah itu belum terbukti, namun berdasarkan penuturan masyarakat sekitar sini itu ada yang mengatakan bahwa ada malam-malam tertentu itu terdengar suara seperti gong yang ditambah. Tapi untuk itu berarti cuma kepercayaan orang-orang aja kali ya. Ada yang percaya ya ada gitu. Iya. Gitu ya, Pak, ya. Tergantung sugesti. Masyarakat lokal untuk penelitiannya belum. Sulit kalau itu untuk dijabarkan, dibuktikan karena itu sifatnya goib. Iya. Ya, Batu Goong itu merupakan situs in situ yang asli memang ada di situ. Kita melakukan perlindungan dengan memberikan bangunan cukup. Jadi kita pendataannya pun tiap batu itu kita tentuin koordinatnya supaya tidak saling bertukar. Adapun kalau misalkan ada perawatannya kayak tadi pagi kami lakukan, ya bisa harus digeser, ya harus kita kembalikan lagi ke arah situ supaya tidak menimbulkan makna yang berubah untuk ke depannya. Itu salah satu tugas dari